Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami yang bernama kelompok 6 yang bernama alat ukur debit air berbasis microcontroller Arduino Uno dengan menggunakan sensor ultrasonik. Pertama, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Effendi sebagai moderator sekaligus pemateri, dan perkenalkan nama kelompok kami. Di sini ada Muhammad Maulana Hafiz Rendia Muhammad Hafiz, terus Muhammad Fahri Faturrahman, yang keempat ada Yang Jen Sukoco, yang kelima ada Kaza Effendi Saputra, keenam ada Muhammad Rafi Hidayat, ketujuh ada Muhammad Ivan Febriansah, dan kedelapan ada Febiola Sabrina, kesembilan Loni Samuel Pandauni Purba. Langsung saja untuk pemateri pertama, silahkan membaca materinya. Yang pertama yaitu deskripsi. Air adalah kebutuhan yang penting sehingga ketersediaan air tetap harus selalu ada baik di rumah tangga, tempat umum, perkantoran ataupun industri. Ini menyebabkan peran penampung air menjadi penting dan diperlukan suatu mekanisme pengukuran untuk mengetahui ketersediaan air pada wadah tersebut. Seringkali mekanisme tersebut masih berupa cara-cara manual. Misalnya dengan mendatangi, melihat atau melakukan pengukuran langsung gampang dan murah. Tapi akan sedikit sulit jika misalnya letak penampung air tersebut jauh dan sulit dijangkau. Misalnya di puncak bangunan atau di tebing sungai. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan peralatan mengukur ketinggian air sehingga secara otomatis. Misalnya dengan membuat semacam peralatan pengukur ketinggian air, memakai pelampung display digital dan pompa air dengan pengendalian secara otomatis dan mikrokontroler. Berbagai jenis teknologi telah banyak diciptakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan. Alat ukur yang dulunya manual sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem digital, sehingga kita dapat mempermudah membaca suatu nilai pengukuran. Salah satu teknologi yang berkembang yaitu teknologi di bidang pengukuran suatu aliran air, di mana saat ini penggunaan alat ukur aliran air banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari maupun pada kegiatan industri. Dengan menggunakan alat pengukur volume air dalam suatu wadah, maka kita dapat mengetahui seberapa besar volume air, laju aliran, dan waktu dalam mengisi wadah yang diperlukan seperti industri-industri yang menggunakan zat-zat cair. Di antaranya yaitu mesin depot air minum pengisian galon. Mesin ini hanya berfungsi untuk mengisi air ke dalam galon, namun tidak memiliki kontrol volume. Hal ini menyebabkan tidak adanya volume yang standar. Ini sering terjadi di refill air yang sering disambil pekerjaan lain sehingga lupa mematikan dan menyebabkan air tumpah dan terbuang sia-sia karena hanya mengandalkan indera penglihatan sebagai penakar. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari perancangan alat ukur ini adalah untuk mengimplementasikan suatu instrumen pendeteksi debit air. Ini terdiri dari sensor ultrasonik, sebuah LCD sebagai fasilitas penampil data hasil pengukuran. Sensor akan mendeteksi laju air yang mengalir. Selanjutnya Arduino Uno akan mengkonversi nilai debit air. Kemudian Arduino Uno akan
mengendalikan komunikasi dengan sensor yang dimulai dari mengirimkan perintah untuk meminta hasil pengukuran nilai debit air. Setelah itu, mengambil data tersebut, kemudian mengolahnya dan mengirimkannya ke LCD sebagai tampilan hasil pengukuran debit air. Adanya alat ini diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna dalam hal pembacaan hasil ukur dibandingkan dengan menggunakan bejana ukur maupun master meter mekanik, dan juga meminimalisir adanya kesalahan pengukuran karena faktor human error yang sering terjadi saat menggunakan alat ukur analog. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino, yang kedua ada sensor ultrasonic, yang ketiga ada kamper male to female, kelima. Next. Yang pertama, controller yang didasarkan pada Atmega 328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital input dan output. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, yaitu pada pin 11, 10, 9, 6, 5, dan 3 dengan resolusi 8 bit. Arduino Uno juga memiliki 6 pin input dengan resolusi 10 bit, sebuah osilator kristal 16 mH, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller, mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC, atau menggunakan baterai untuk memulainya. Gambar di samping menampilkan Arduino secara fisik. Yang selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah suatu perangkat yang sering digunakan pada perusahaan industri. Sensor ultrasonik memiliki fungsi sebagai mendeteksi dan mengukur jarak. Cara kerja sensor ultrasonik adalah sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik pada permukaan lalu menangkapnya kembali, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan keadaan aslinya. Beberapa perusahaan mobil menggunakan sensor ultrasonik ini pada mobil sebagai alat untuk mengukur jarak agar tidak tabrakan dengan kendaraan lain. Sensor ini sangat cocok digunakan untuk merancang sebuah alat pengukur ketinggian air karena selain efektif, sensor ini juga memberikan hasil yang akurat. Dari beberapa percobaan yang dilakukan, dihasilkan bahwa sensor ultrasonik cukup efektif dalam pengukuran pada jarak 1 cm sampai 300 cm. Dari perancangan alat pengukur ketinggian air berbasis sensor ultrasonik ini, hasil yang didapat akan ditampilkan pada layar LCD 16x2 cm sebagai pemberi informasi dan beberapa lampu LED untuk memberikan batasan-batasan dari ketinggian tersebut serta buzzer sebagai tanda peringatan bahwa ketinggian air maksimal. Selanjutnya adalah kabel jumper, baik male to female maupun female to female. Untuk kabel sendiri tidak banyak penjelasannya, yaitu ya hanya sebuah kabel. Kelebihannya kabel ini adalah bisa dirakit dan juga bisa diputuskan kembali, sehingga efisien untuk perakitan komponen elektronik seperti sensor debit air kali ini. Next.
Oke, selanjutnya ada liquid crystal display atau biasa kita sebut sebagai LCD. Oke, selanjutnya adalah LED, LED emitting diode atau sering disingkat dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya mikromagnetik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronik lainnya. Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam atau bola lampu sebagai perangkat elektronika. Berbeda dengan lampu pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerangan dalam LCD TV yang mengganti lampu tub. Oke, di sini langkah kerjanya dari kita mulai. Terus sensor mendeteksi adanya air ataupun tidak. Kalau tidak ada air maka sensor akan mendeteksi lagi. Dan jika ada air maka sensor akan mendeteksi jaraknya. Nah, di sini ada 3 opsi jarak. Yang pertama adalah jika jarak kurang dari 15 cm atau sama dengan 15 cm, ada 2 kemungkinan, itu true dan itu false. Jika itu true atau itu terpenuhi, lampu merah akan menyala dan setelah itu LCD akan menampilkan tulisan air sedikit. Setelah itu jika itu sudah terpenuhi atau sudah false, itu akan pada jarak 10 cm atau kurang, itu akan lampu kuning akan menyala. Setelah itu jika false maka pada jarak kurang atau sama dengan dari 5 cm maka ketiga lampu harusnya itu menyala dan LCD akan menampilkan tulisan air penuh dan selesai.